Salam Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, dudukkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Godly Family yang terkasih, hidup Saulus telah berubah. Sekarang prioritas hidupnya hanya untuk Tuhan. Agenda hidupnya adalah memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Namun hidup Saulus penuh tantangan. Orang-orang Yahudi di Damsyik meragukan Saulus dan mereka menyiapkan strategi untuk membunuhnya. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem, berusaha membunuh Saulus. Selain itu, para murid Tuhan Yesus di Yerusalem pun takut karena mereka tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid Tuhan Yesus. Yang menarik adalah dalam setiap tantangan yang dihadapi Saulus selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata. Dia dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik. Para murid Tuhan Yesus menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Kemudian dia disambut oleh Barnabas di Yerusalem. Barnabas juga yang meyakinkan para rasul lainnya bahwa Saulus telah berubah sejak bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya, anggota jemaat Kristus membawa Saulus keluar Yerusalem dan mengantarnya dari Kaisarea sampai ke Tarsus. Godly Family yang terkasih, seringkali kita juga mengalami apa yang dialami oleh Saulus. Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan Tuhan dan mengerjakan agendanya dalam hidup kita, tantangan mulai datang silih berganti. Tantangan mewarnai kehidupan kita dan menjadi ujian terhadap iman dan komitmen kita. Karena itu, marilah kita tidak fokus pada tantangan saja, tetapi mari kita bersama-sama fokus kepada Allah yang melindungi kita. Allah yang selalu memberi kita pertolongan pada saat hidup penuh dengan tantangan. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita, sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Paulus, bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ingatlah bahwa di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah iman kami dalam menjalani hidup yang penuh tantangan, agar Engkau selalu yang utama di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.